Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai bangsa Nabat, di mana bangsa Nabat ini mempunyai salah satu kota yang bernama As-Suwaidah. Dan dikatakan bahwasanya bangsa Nabat ini merupakan salah satu bangsa tertua yang pernah mendiami wilayah Arab atau Jazirah Arab. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Dalam Sunan Abu Dawud tercantum sebuah hadis yang berkaitan dengan upeti, harta rampasan, dan rampasan. Pada hadis nomor 2952 itu tertulis nama sebuah daerah yang bernama As-Suwaidah. Menurut Dr. Sauki Abu Khalil dalam Atlas Hadis An-Nabawi, As-Suwaidah adalah sebuah tempat yang berjarak 2 malam perjalanan dari Madinah, tepatnya di Syam atau Suriah. Dikatakan bahwasanya dulu As-Suwaidah adalah tanah gersang. Kini wilayah itu terletak di barat daya Suriah, yaitu berdekatan dengan perbatasan Yordania. Kota ini merupakan ibu kota provinsi Muhafazat As-Suwadiyah, yaitu salah satu dari 14 provinsi yang ada di Suriah. Dan luas wilayahnya mencapai 5.550 km persegi. Mayoritas penduduk As-Suwaidah adalah kaum Ibrani yang umumnya berbahasa Prancis, yaitu di Suriah secara keseluruhan. Sedangkan kaum Yunani Ortodoks hanya minoritas di sana. Dan total jumlah penduduk yang menghuni wilayah As-Suwaidah pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 364.000 jiwa. As-Suwaidah adalah sebuah wilayah yang bersejarah. Kota itu ditemukan dan didirikan pertama kali oleh bangsa Nabaten atau Nabat. Suku Nabaten adalah salah satu rumpun bangsa Arab yang hidup sebelum masuknya bangsa Romawi. Dan mereka menetap di daerah Yordania hingga ke sebelah utara Damaskus. Sebagian besar sejarawan menyebut mereka termasuk ke dalam golongan bangsa Arab kuno. Dan mereka dikenal sebagai suku pengembara yang berkelana ke berbagai penjuru dengan kawanan unta dan domba. Dan mereka juga dikenal sebagai penyembah berhala yang menyembah Dewi Nasib, Manat, dan Hubal. Nah, suku Nabat ini dahulu menggunakan bahasa Aram untuk berkomunikasi. Bahasa Aram adalah rumpun bahasa yang banyak digunakan di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Timur, dengan sejarah selama 3.000 tahun. Dan bahasa ini pernah menjadi bahasa pemerintahan berbagai kekaisaran. Bangsa Nabat adalah cikal bakal kaum Nabi Soleh, yakni kaum Samud. Kaum yang mahir dalam memahat dan memukir bebatuan keras, untuk kemudian dijadikan rumah dan istana-istana raksasa. Kaum Samud merupakan suku kuno Arabia yang diperkirakan hidup sekitar milenium pertama sebelum Masehi, dan dekat dengan waktu kenabian daripada Nabi Muhammad SAW. Sejumlah besar kaum Samud merupakan pengukir dan pemahat bukit yang baik. Ukiran dan pahatan mereka hingga saat ini dapat ditemukan di Gunung Atlab dan hampir di seluruh Arab bagian tengah. Kaum Nabat juga dikenal sebagai mahir dalam membuat tangki air bawah tanah untuk mengumpulkan air bersih yang bisa digunakan saat mereka berpergian jauh. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka ini bisa membuat galian untuk saluran air guna memenuhi kebutuhan air mereka. Pada akhir abad keempat sebelum Masehi, berkembangnya dunia perdagangan membuat suku Nabat ini memberanikan diri mulai ikut dalam perdagangan dunia. Ketika itu, rute perdagangan dunia mulai tumbuh subur di bagian selatan Yordania dan Selat Laut Mati.
Mereka lalu memanfaatkan posisi tempat tinggal mereka yang membentang dari Yordania hingga ke utara Damaskus sebagai salah satu rute perdagangan dunia. Nah, kaum Nabat ini menyebut Aswaida dengan nama Suwada. Suku itu sempat dijajah bangsa Romawi. Orang Romawi dan Yunani menyebut kota Aswaida dengan nama Dionysias, yaitu pada tahun 149 Masehi. Setelah itu, pengaruh suku Nabat ini berkurang dan mereka berkonsentrasi di daerah selatan sebagai akibat percepatan persebaran budaya Yunani. Nah, nama Dionysias ini tetap dipakai selama periode Bizantium, yaitu ketika kota Aswaida berada di bawah pengaruh Algosasaniyah, yaitu sebuah suku Kristen dari Arab Selatan. Pada saat Islam berkembang di Jazirah Arab, wilayah itu sudah dikenal dengan nama Aswaida. Para arkeolog telah menemukan sederet situs peninggalan bersejarah arkeolog di Aswaida. Temuan itu menjelaskan tentang kehidupan masa lampau daripada suku Nabat. Di antaranya adalah kuil Dionysus Dushara, yang masih menyisakan 8 bangunan tinggi dengan desain yang cukup baik dan masih berdiri. Selain itu, terdapat bangunan Saint Sergius Basilica yang dibangun pada abad ke-5 Masehi. Bangunan itu memiliki elemen arsitektur Bizantium dengan sebuah biara di sekitarnya. Ada pula bangunan melengkung dengan bangunan gereja yang telah hancur dan hanya menyisakan sebuah bangunan yang oleh masyarakat lokal dikenal dengan nama Al-Masnaqah dengan hiasan bermotif anggur. Nah, peninggalan sejarah lainnya merupakan penemuan paling baru adalah sebuah amfiteater, yaitu terletak di selatan Agora, sebuah situs arkeologi lainnya. Selain itu, kota ini juga masih menyimpan sejumlah rumah tua yang masih ditempati oleh penduduk lokal, yaitu waduk kuno dan menara pengawas. Penduduk Aswaida telah mengalami kemajuan antara tahun 400 sebelum Masehi dan 200 sebelum Masehi dengan meninggalkan berbagai monumen. Di antaranya adalah wilayah perkuburan di atas bukit berbatu. Nah, kaum Nabat ini adalah kaum yang ahli dalam memahat dan mengukir batu-batuan yang berwarna merah, dan mereka juga ahli membuat patung batu. Di antaranya yang terkenal adalah Hubal, yaitu sebuah berhala di Mekah yang kemudian disembah oleh bangsa Arab jahiliyah sebelum datangnya agama Islam. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai bangsa Nabat yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.